Shalom, perkenalkan nama saya Dwi Oktaviani Sangkulun dengan NPM 1901010132. Di sini saya akan menjelaskan teknik permainan bola tangkis. Pertama, pengertian bola tangkis. Permainan bola tangkis yaitu permainan yang menangkis bola bulu menggunakan raket. Adapun tujuan permainan bola ini yaitu untuk mengumpulkan poin sebanyak 21 poin. Yang pertama ada forehand grip. Cara kita memegang raket seperti kita sedang menjabat tangan. Yang kedua, backhand grip. Sama seperti forehand grip, hanya saja pada backhand grip, ibu jari digeser tepat di pegangan raket yang lebar. Selanjutnya ada service. Yang pertama, short service forehand. Dimulai dari kaki direnggangkan, kaki kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. Selanjutnya, bola didorong bergerak rendah ke arah net. Saat selesai melakukan servis, raket lurus ke atas sesuai gerakan bola. Selanjutnya, short service backhand. Kaki diregangkan seperti yang sebelumnya. Posisi memegang raket yaitu backhand grip. Tangan yang memegang raket ditekukkan. Selanjutnya, bola didorong bergerak rendah ke arah net. Lakukan gerakan service backhand, arah raket mengarah ke atas sesuai arah bola. Selanjutnya, long service forehand. Dimulai dari kaki direnggangkan. Posisi tangan memegang raket yaitu forehand grip. Saat melakukan servis, tangan dihentakkan agar bola bisa melambung tinggi. Gunakan forehand grip. Posisi tubuh saat memukul harus dengan keadaan menyamping. Putar tubuh bagian atas, lalu pukul bola hingga melambung jauh. Saat melakukan pukulan, ayunkan kaki yang ada di belakang. Selanjutnya yaitu ban bawah. Cara memegang raket yaitu forehand grip. Berat badan ditumpukan ke kaki yang ada di depan. Gerakkan raket ke bawah dan ayunkan ke atas. Ayunkan ke atas, kemudian dorong badan kembali ke tengah lapangan. Selanjutnya, under lob backhand. Tangan memegang raket dengan backhand grip. Berat badan agar ditumpukkan pada kaki yang berada di depan. Ayunkan raket ke atas dengan cepat untuk memukul bola setinggi mungkin. Setelah diayunkan, dorong badan kembali ke tengah lapangan. Selanjutnya, peraturan pertandingan bulu tangkis. Yang pertama, peraturan penilaian. Dalam permainan bulu tangkis, dalam nomor ganda maupun tunggal terdiri atas 21 angka. Misalnya, dua belah pihak dapat angka yang sama yaitu 20 dan 20. Maka selisih poin harus 2. Misalnya Anda meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawan Anda mendapatkan angka 20. Maka Anda belum keluar sebagai pemenangnya. Anda akan menjadi pemenang jika selisih angka Anda dan tim lawan Anda menjadi 2. Seperti 22 dan 20
Untuk itulah apabila terjadi poin 29 dan 29, maka pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu mencapai angka 30. Pertandingan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 2 set. Jika tim Anda memenangkan 2 set sekaligus, maka tidak perlu lagi ada set tambahan atau set ketiga. Jika tim Anda memenangkan set pertama tetapi kalah pada set kedua, maka perlu ada set tambahan atau set ketiga. Set ketiga adalah set penentu di mana yang menang pada set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya. 2. Peraturan pertandingan ganda. Beberapa peraturan pada olahraga bulu tangkis nomor pertandingan ganda adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum pertandingan dimulai, telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Pertama, yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang servis kanan. Hanya pemain yang berdiri secara diagonal di hadapan pemain yang servislah yang akan menerima bola atau shuttlecock. Jika shuttlecock hasil servis tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya atau yang tidak berhadapan dengan si pemain yang melakukan servis, maka pihak yang servislah yang akan mendapatkan angka. 3. Peraturan pertandingan tunggal. Pemain akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap seperti 2, 4, dan 6. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila mana nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu sendiri setiap kali sebuah angka dihasilkan dalam setiap pertandingan. Yang keempat, kesalahan pemain. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan pemain ketika melakukan servis. Kesalahan yang dilakukan pemain yang berada pada sisi dalam lapangan yang melakukan servis akan menggagalkan servis yang dilakukannya dan akan menambahkan poin pada tim lawan. Jika kesalahan dilakukan oleh pemain yang berada di sisi luar atau sisi lapangan yang menerima servis, maka poin akan didapatkan bagi yang melakukan servis. Kesalahan-kesalahan dalam servis yang biasanya dilakukan pemain adalah sebagai berikut. Pertama, ketika pemain melakukan servis, posisi shuttlecock pada saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang dari pemain yang melakukan servis, atau salah satu bagian dari kepala raket berada pada posisi lebih tinggi dari salah satu bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock disentuh raket. Jika hal ini terjadi, maka servis judge akan meneriakkan foul dan pemain lawan akan mendapatkan poin atau nilai. Saat pemain melakukan servis, shuttlecock jatuh ke bidang servis yang salah. Jatuhnya shuttlecock tidak berada di posisi yang berdiagonal dengan pemain yang melakukan servis, atau jatuh di depan garis servis pendek, atau jatuh di belakang garis servis panjang, atau jatuh di luar garis batas samping lapangan. Jika shuttlecock jatuh di depan garis servis pendek, maka pemain dapat membiarkan saja tanpa memukul shuttlecock. Jika shuttlecock keluar, maka poin akan didapatkan oleh pemain yang menerima servis tersebut. Kesalahan selanjutnya adalah kaki pelaku servis tidak berada pada bidang servisnya, atau kaki penerima servis tidak berada pada bidang servisnya yang terletak berseberangan diagonal. Sebelum atau ketika melakukan servis, salah satu pemain melakukan gerakan tipu atau pura-pura atau secara sengaja mengejutkan lawannya dan memecahkan konsentrasi dari pemain yang lawannya, maka hal ini juga termasuk dalam jenis pelanggaran. Pada servis ataupun
sedang rally, shuttlecock mengenai badan pemain, jatuh keluar lapangan dan mengenai net, maka hal ini juga termasuk kesalahan dan poin akan diberikan kepada tim lawan. Shuttlecock yang sedang dalam permainan dipukul sebelum menyeberang ke sisi lapangan pihak yang melakukan pukulan. Biasanya hal ini terjadi ketika adu netting dengan bola yang tanggung dan cukup dekat dengan net. Jika bola tersebut belum masuk ke area pemain sendiri, maka bola tersebut tidak boleh dipukul. Jika shuttlecock masih di area permainan lawan dan sudah dipukul, maka akan terjadi foul dan lawan akan mendapatkan poin. Waktu shuttlecock dalam permainan, pemain menyentuh jaring atau tiang penyangga dengan raket, bagian tubuh atau bajunya. Hal ini juga termasuk pelanggaran dan poin akan diberikan pada tim lawan. Terjadi shuttlecock dipukul 2 kali berurutan atau juga peristiwa penempelan shuttlecock di raket saat pukulan dilakukan. Hal ini juga biasanya terjadi pada nomor ganda. Jika shuttlecock sudah menyentuh pemain yang ada di depan, maka pemain belakang tidak boleh memukul shuttlecock. Jika hal ini terjadi, maka foul dan poin akan diberikan pada tim lawan. Begitu juga jika shuttlecock telah mengenai badan satu pemain, maka pemain lain dalam tim tersebut tidak boleh memukul shuttlecock yang sudah menyentuh badan rekannya. Pemain melakukan servis diharuskan melakukan servis jika pemain lawan sudah siap memulai permainan. Penerima servis dianggap siap jika ia melakukan gerakan untuk menerima servis yang telah dibayangkan. Jika penerima servis belum siap, maka penerima tersebut dapat mengangkat tangan sebagai tanda bahwa dia belum siap menerima servis dari pemain lawannya. Pelaku dan penerima servis harus berdiri di dalam batas bidang servisnya masing-masing. Dan bagian dari kedua kaki pemain harus tetap bersentuhan dengan lantai. Dengan posisi diam hingga shuttlecock disentuh raket. Pemain yang melakukan dan menerima servis atau pemain lain dalam nomor ganda tidak boleh melakukan gerakan berlebih yang dapat memecahkan konsentrasi tim lawan ketika akan melakukan servis. Jika saat servis atau rally, shuttlecock menyentuh dan tidak melampaui jaring, maka hal ini dianggap tidak sah. Jika shuttlecock tidak dapat menyeberangi net, maka tentu saja poin yang akan diberikan pada tim lawan. Demikian materi dari permainan bulu tangkis. Sekian dan terima kasih.